Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaifa halukum para santri kelas 11 IPA yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kabar antum semuanya? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua dan mencurahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, dan doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibatul kiram, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Ustadz pada hari ini tanggal 27 Januari 2021 atau bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, insyaallah kita akan lanjut pembahasan Al-Amr, dan alhamdulillah kita kemarin sudah sampai pada Siyagul Amr dan juga sampai pada waqad yustafadu talabul fi'li atau waqad yustafadu talabul fi'li min ghairi sighatil amri mislu ayyusafa bi annahu fardun aw wajibun aw mandubun aw ta'atun aw yumdahu fa'iluhu aw yadhummu tarikuhu. Ya. Kemarin kita sampai pada pembahasan itu, aw yatarattabu ala fi'li sawabun aw ala tarki iqab. Jadi talabul fi'li bisa diambil faidah, bisa diambil sebuah hukum dari bentuk amar, ya, yang mana bentuk amar ini dari sekian banyak ayat Al-Quran maupun hadis Nabi SAW bahwa itu bisa disifati hukum sighah amar ini dengan bentuk fardu, ya, tidak bentuk fi'il amr, tapi juga ada bentuk atau sifat, ya, bisa jadi berbentuk sifat atau bentuknya kalimatnya, ya, bentuk fardu atau bentuk atau sighah wajib atau sighah mandub atau sighah ta'at. Jadi kalam Allah Subhanahu wa taala atau kalam Rasulnya bentuk ta'at, atau bentuk pelakunya terpuji, atau sebaliknya orang yang meninggalkannya, ya, itu mendapatkan celaan. Kemudian orang yang melakukan kebaikan, orang yang melakukan perintah, maka akan mendapatkan kebaikan atau mendapatkan pahala, atau sedangkan sebaliknya orang yang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya akan mendapatkan iqab. Nah, itu adalah sekilas dari pembahasan kemarin. Baik, sekarang kita masuk pembahasan ma taqtadihi sighatul amri. Ma taqtadihi sighatul amri. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, sighatul amri 'inda al-itlaqi taqtadi wujubul ma'muri bihi wal mubadaratu bi fi'lihi fawran. Apa konsekuensi sighah amr? Apa konsekuensi bentuk perintah? Beliau mengatakan sighatul amri 'inda al-itlaqi taqtadi wujubul ma'muri bih wal mubadaratu bi fi'lihi fawran. Bentuk perintah secara mutlak memberikan konsekuensi wajib apa yang diperintahkannya dan bersegera untuk melakukannya dengan cepat, ya, dengan langsung. Jadi konsekuensinya ada dua, ya, ada dua. Yang pertama wajib dikerjakan,
wajib dilakukan, dan yang kedua segera mengerjakannya, cepat mengerjakannya. Pembahasan ini saya mengatakan qauluhu ma taqtadihi sighatul amri wa hadha, nah yang ini ya syarahnya, wa hadha al-unwanu muhimun jiddan wa mahallu khilafi bainal ulama fi aslihi wa furu'ihi, ya. Beliau mengatakan bahwa ini judul penting sekali, dan posisi perbedaan, ya, titik perbedaan di antara para ulama itu ada pada pokok dan juga ada pada furu'nya, pokok dan cabangnya. Yang pertama fi aslihi, ya, perbedaan ulama, ya, apakah secara mutlak bahwasanya bentuk perintah itu adalah wajib ataukah mandub, konsekuensinya secara hukum asal, secara pokoknya. Maka di sini muncul pertanyaan, hal sighatul amri indal itlaqi taqtadil wujuba atau taqtadil wujuba atau taqtadin nadbu. Maka di sini saya mengatakan apakah bentuk perintah secara mutlak memberi konsekuensi wajib, hukum wajib, atau memberi konsekuensi sunnah. Nah, itu adalah titik perbedaannya atau pusat perbedaannya. Kemudian yang kedua fi far'ihi, ya, perbedaan pada paroknya, cabangnya. Katsirun minal masail ta'ti bihan nusus bisighatil amri. Thumma yaqulu ulama hiya mustahabbah wa yaqulu akharun hiya wajibah. Banyak di antara masalah-masalah yang datang dengan nas-nas bentuknya perintah. Lalu para ulama berpendapat bahwa itu, ya, nas-nas yang sigohnya amar, ya, itu adalah termasuk kepada mustahabbah. Ada juga pendapat yang lain yang mengatakan itu adalah wajibah. Nah, kemudian saya mengatakan fahadihi al-mas'alatu wa hadal aslu mahallun khilafi bainal ulama'i fi aslin atau fi asli ta'silihi wa fi furu'ihi al-mutafarri'ah minhu. Maka ini masalah, dan ini adalah merupakan pokok di antara pusat perbedaan antara para ulama di dalam, ya, mengawali ataupun mengambil pokoknya, dan juga di dalam cabang yang bercabang darinya, ya. Maka yang pertama di antara ahlul ilmi mengatakan man yaqul innal asla fil amri al istihbab. Di antara para ahlul ilmi, para ulama mengatakan bahwasanya hukum asal di dalam perintah itu adalah mustahab, istihbab. Yu'allilu dzalik, mereka beralasan bi annahu lamma thabatal amru bihi thabatat masyru'iyatuhu. Ketika itu perintah sudah tetap bahwa itu adalah perintah, berarti, ya, pensyariatannya pun sudah tetap. Wa rujjiha janibu fi'lihi, dan dirojihkan, ya, di sisi atau di samping pelakunya atau perbuatannya. Kemudian alasan lain juga apa? Selain itu, ya, selain ketika amar sudah tetap, berarti pensyariatannya pun sudah tetap. Kemudian yang kedua, mereka mengatakan bahwasanya wal aslu bara'atul zimmah, bahwa hukum asal dari sebuah perintah itu adalah bebas dari tanggungan, bebas dari tanggung jawab, bebas dari tanggungan, bebas dari beban. Itu adalah sebuah kaidah dari kaidah ulama fikih atau ulama usul, al aslu bara'atul zimmah. Kemudian yang ketiga, alasan mereka yang mengatakan bahwa secara hukum asal, ya, sighah amar itu adalah istihbab, mereka mengatakan wa'adamul ismi fi tarkihi. Ya, kemudian, ya, kita tahu bahwasanya hukum istihbab, hukum sunnah itu ketika meninggalkannya maka tidak berdosa, ya. Ketika meninggalkan itu mustahab, maka hukumnya tidak berdosa. Dan juga mereka mengatakan wa ma kana matluban wala ismun fi tarkihi fa hadha huwal mustahab. Nah, maka apapun, ya, tuntutan, apapun sesuatu yang dituntut, sesuatu yang diperintahkan, dan itu ketika ditinggalkannya tidak berdosa, maka ini adalah mustahab. Wa ala hadha kullama ja'atin nusus bil amri
fa inna mudda'i al-wujub bihadal amri alaihi dalil wa illa fa innahu mustahab. Maka dari sini ya setiap kali datang nas-nas dengan bentuk perintah, maka yang yang mengakui bahwa itu adalah wajib terhadap perintah ini, bentuk perintah ini, maka harus mendatangkan dalil. Kalau tidak bisa mendatangkan dalil, berarti itu perintah menunjukkan kepada mustahab. Wa hada qaulun katsirun minal usuliyin. Dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama usul. Kemudian pendapat yang kedua, wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama berpendapat al-aslu fil awamiri al-wujub, bahwa hukum asal di dalam perintah itu adalah hukumnya apa? Wajib. Bidalilil athari wan nazari, berdasarkan dalil athar, dalil sunnah, dan ya pandangan, penelitian. Wa ma kharaja an dzalika fa innahu bidalil. Nah, apa-apa yang keluar daripada itu maka itu harus ataupun disertai dalil. Wa hada ma sara alaihi al-muallif haitsu qala, dan ini yang ditempuh, yang diikuti oleh pengarang ini Syekh Utsaimin, di mana beliau mengatakan sighatul amri 'indal itlaqi taqtadil wujubul ma'muri bih. Bahwasanya beliau mengatakan bentuk perintah secara mutlak menunjukkan konsekuensi wajib apa yang diperintahkannya. Nah, makanya di sini Syekh memberikan penjelasan tentang kalimat sighatul amri 'indal itlaq. Sighatul amri 'indal itlaq. Kalimat 'indal itlaq ya ini tentunya ya kalimat dari kalimat dari ihtirazan minal muqayyad, yaitu adalah pengambilan dua kalimat yang saling bersamaan antara mutlak dengan muqayyad. Ya, ketika beliau mengatakan fa idza quyidal amru bima yadullu ala adamil wujub lan yakunil wujub. Maka ketika sebuah perintah itu ada takkidnya terhadap apa saja ya perkaranya, kemudian menunjukkan kepada sesuatu yang tidak wajib, maka perkara tersebut tidaklah menunjukkan kepada hukum wajib. Wa idza quyida bima yadullu ala annahu laysa lil fawr. Nah, apabila misalkan sebuah perintah itu ada takkidnya menunjukkan bahwa perintah tersebut tidak menunjukkan kepada lil fawr, ya kepada segera, berarti perintah tersebut lam yakun lil fawr, berarti tidak termasuk kepada sesuatu yang disegerakan. Nah, kemudian selanjutnya Syekh memberikan penjelasan ya nanti di bawahnya. Kemudian beliau mengatakan qauluhu wal mubadaratu bi fi'lihi fawran. Kemudian secara konsekuensi dari perintah, bentuk perintah adalah segera dikerjakan dengan cepat. Wa hadhihi aidan masalah tsaniyah, dan ini ya masalah yang kedua, ya pokok yang kedua, aslun tsani. Ya, dengan bentuk pertanyaannya hal al-amru yaqtadil fawriyah aw tarahi. Nah, ini muncul lagi pertanyaan atau masalah yang kedua, apakah perintah itu memberi konsekuensi segera dikerjakan atau boleh diakhirkan, boleh diabaikan, bukan diabaikan, boleh dilambatkan gitu ya, tarahi. Hadza aydan mawdhi'u khilafi bainal usuliyyin. Ini pun sama ya, merupakan pokok perbedaan di antara para ulama usul. Fa indana al-an al-aslan, maka di sini ya Syekh memberikan ya garis besarnya dua pokok perbedaan dari masalah-masalah. Ya ada dua. Yang pertama kata Syekh al-asul awal, pokok yang pertama perbedaan dari pembahasan kita kali ini, yaitu hal al-amru yaqtadil wujub awil istihbab. Apakah perintah itu memberi konsekuensi wajib ataukah mustahab? Nah, itu yang pertama. Yang kedua ats-tsani hal yaqtadil fawriyah, bimakna annahu yalzamu fi'lal ma'muri bi fawran aw yazuzu tarakhi. Nah, kemudian yang kedua masalahnya apakah ya bentuk perintah itu memberi konsekuensi segera dikerjakan, ya yaitu maknanya bahwa dia mesti mengerjakan dengan cepat apa yang diperintahkan atau boleh dilambatkan, diakhirkan. Hadza aidan mahallu khilafin bainal ulama. Maka ini pun sama ya pokok perbedaan di antara para ulama. Di antara mereka ada yang berpendapat minhum man qala yaqtadil fawriyah. Ada yang berpendapat bahwa sighah amar itu memberi konsekuensi segera. Wa minhum man qala, dan juga di antara mereka ada yang berpendapat memberi konsekuensi tarakhi, ya, yaitu boleh diakhirkan. Falladzina qalu innahu yaqtadi tarakhi 'allalu bi atharin wa dhararin.
Kemudian orang-orang yang ya berpendapat, mereka mengatakan innau yaqtadi tarahi, bahwasanya silo amar itu adalah ya memberi konsekuensi tarahi. Mereka beralasan dengan asar dan nadar. Ya. Nah, diantaranya apa? Salah satunya amal atharu faqalu, adapun dengan athar mereka mengatakan innallaha aujabal hajja wal umrata fis sanati sadisati minal hijrati wa lam yahujjan nabi sallallahu alaihi wasallam illa fis sanatil ashirah wa hadha yadullu ala anna al amra la yaqtadi al fawriyah wa illa la badara nabi sallallahu alaihi wasallam ila al hajj. Nah, kemudian di sini mereka berdalil ya dengan dalil haji, bahwasanya hajinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilakukan diturunkan ya pada tahun ke-6 Hijriah. Namun Nabi SAW pada tahun ke-6 Hijriah itu tersebut tidak langsung haji waktu itu, kecuali beliau mengerjakan haji pada tahun keberapa beliau hajinya, ketika haji itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW tahun ke-6, tetapi Nabi SAW tidak mengerjakan langsung saat itu, tapi Nabi mengerjakan haji itu pada tahun ke-10. Berarti menunjukkan ini katanya ya sebagai dalil perintah tidak menunjukkan kepada fauriyah. Ya, kalau misalnya perintah itu menunjukkan fauriyah, maka Nabi pasti akan segera untuk mengerjakan haji saat itu juga. Nah, kemudian mereka menjawab, ya, mereka mengatakan apa? Waqad faradha biqauli ta'ala, dan mereka mengatakan bahwa Allah telah mewajibkan dengan firman Allah Ta'ala wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ya, di sini kita lihat bahwasanya al-amra bi itmami syai'. Di sini menunjukkan bahwa perintah itmam, ya, itmamus syai' itu adalah amru bisyai'. Ya. Di sini bentuk perintah dengan menyempurnakan sesuatu, berarti ya harus menyempurnakan perintah itu dengan sesuatu juga. Innal itmam, dan kita tahu bahwa ya kalimat atimmu atau kalimat ithmam itu adalah merupakan sifat di antara sifat ya maf'ul, sifat yang dikerjakan. Kaqauli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala wa aqimus shalah. Nah, kalimat wa aqimus shalah ini sebagai dalil wujub as-shalah, wajibnya salat. Kenapa? Li'annal amra bi iqamatiha, karena perintahnya itu adalah melaksanakan, mendirikannya. Yastaljimul amru biha, maka menunjukkan kelaziman sebuah perintah padanya. Idla yumkin iqamatuha, dan tidaklah mungkin bisa melaksanakannya kecuali dengan apa? Bifi'liha, kecuali dengan mengerjakannya. Maka kalimat, kembali lagi, wa atimmu la yumkinu itmamuhu illa bil fi'l, tidak mungkin kita menyempurnakan kecuali dengan mengerjakan. Fal amru bi itmami syai' amrun bi aslihi, maka perintah menyempurnakan sesuatu berarti itu adalah perintah secara hukum asalnya. Namun di sini al-itmam merupakan wasfun fihi. Wa idza wajabal wasfu istaljama wujubul mausuf. Maka ketika sebuah ya perkara itu disifati wajib, berarti melazimkan ya yang disifatinya itu pun wajib. Nah, ini diantaranya para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang ya dua masalah yang mungkin belum kita selesaikan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan sempurnakan pokok dari dua masalah ini. Mungkin untuk pembahasan kita hari ini kita cukupkan Pak sampai di sini dulu. Barakallahu fikum wa jazakumullah wa naktafi bihadzal qadar wa sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.